untuk mengajukan gugatan pra peradilan apa sih, Dok? Oh, kalau pra peradilan, Ya. jadi kayak gini ya. Pra peradilan ini kan kulakukan untuk laporan dia ke aku yang di Polda Metro Jaya ya. Oke. Saya ngikutin advice dari pengacara saya. Jadi Oke. pengacara saya memberikan advice untuk melakukan pra peradilan. Saya ikutin aja sih langkah-langkah hukum yang disarankan oleh kuasa hukum saya. Dan itu apa yang dituntut, Dok, mungkin? Tunggu aja nanti kalau sudah selesai kan lebih enak hasilnya daripada ngomong sekarang. Terus kenapa kemarin dokter tidak hadir? Kenapa saya pra peradilan? Yep. Menurut kuasa hukum saya, kasus yang dilaporkan Doktif, jangankan untuk naik jadi tersangka, dilaporkan saja menurut dia tidak pantas. Karena beliau beli bukan pada platform resmi, beliau beli tidak di tempat yang resmi, beli produk yang dilampirkan juga bukan produk saya, produk yang dilampirkan juga sudah BPOM. Ya kita uji aja semuanya, karena menurut dari kuasa hukumku ya jangankan untuk disidik ya, untuk berproses saja itu, untuk dilaporkan saja itu menurut dia tidak layak. Dan Dok, kemarin kan ada yang nanya juga ke Doktif, kenapa sih kok kayaknya kesannya nyerang Dr. Richard terus. Nah, Doktif bilang karena Dr. Richard sudah menyerang pribadi, Dok. Oh, bukan karena dia naksir saya? Jadi bilangnya kayak begitu, gimana dokter? Sampai katanya dibilang mandul. Dibilang diceraikan. Enggak, saya nggak pernah ngomong dia mandul. Saya nggak pernah bilang dia mandul, nggak pernah. Hah? Nggak tahu. Saya bilang dopeng, saya bilang yang operasi plastik monyet, bukan dia loh. Berarti ini lebih ke penyerangan pribadi ya, ujung-ujungnya ya? Hah? Lebih ke nyerang pribadi juga ujung-ujungnya, bukan ke skincare atau ke perusahaan atau yang lain-lain. Iya, makanya saya malas tanggapin. Saya minta maaf juga kalau misalnya saya juga sudah terpancing atau keluar jalur. Saya juga nggak mau terpancing lagi dan keluar jalur lagi, karena menurutku ini sudah nggak profesional sih. Makin lama kayak gini kan masyarakat juga ngelihatnya makin aneh dan makin lucu ya. Apalagi sama-sama profesional saling ribut satu sama lain ya. Makanya kita selesaikan aja di proses hukum. Bentar lagi juga sudah selesai proses hukumnya. Sama satu lagi ya, jalan hidup masing-masing aja, saya pikir seperti itu. Dok, Yang tapi selesai kemarin laporan yang mana, Dok? Dok? Ketemu. Apa mungkin yang dia ngomongin gitu? Enggak, saya cuma Apa sampaikan dia apa diem adanya doang? di dalam penyidik di sana. Ini kan sebenarnya emak-emak yang mendapatkan informasi sebelah dengan pedenya menyampaikan ke masyarakat. Jadi dapat informasi cuma setengah, tapi pede banget nyampein informasi ke masyarakat. Akhirnya kan jatuh sendiri. Akhirnya kan kena pencemaran nama baik kan. Ya beliau melakukan upaya hukum untuk gelar perkara terbuka, nggak apa-apa, saya hargain. Saya sedikit pun nggak bilang dia takut, nggak bilang dia ada apa-apa, nggak. Saya hargain supaya dia puas nanti kalau misalnya jadi tersangka dan nanti diketok palu harus di penjara, biar dia puas bahwa semuanya ini sesuai dengan koridor hukum yang ada. Jadi jangan bilang lagi nanti hukum dibeli, hukum dibayar dan lain sebagainya, karena kan dia sudah menempuh semua jalur hukum yang ada. Dan saya nggak jadi masalah. Bagi saya ini fakta kok. Saya punya izin prakteknya, saya punya lengkap, izin klinik saya lengkap, saya punya kompetensi semuanya jelas. Jadi menurut saya selesai sampai di sana ya, silakan nanti dihukum aja, kita lihat. Berarti dengan mengeluarkan bukti-bukti ini membungkam mulut Doktif juga. Ya harusnya sih seperti itu ya. Kemarin juga penyidik-penyidik sana melihat ya terkejut juga, sampai ditanya kok sebegitu yakinnya. Kan Doktif kan datang ke klinik saya di Palembang. Jadi ceritanya kok kayak gini. Dia tuh datang ke klinikku yang ada di Palembang. Sampai di Palembang, itu dia pakai wig loh. Iya. Bayangin loh, dia datang ke Palembang ke klinikku pakai wig, menyamar. Ya kan kalau e-tiketnya baik kan tidak seperti itu ya. Ini menggunakan wig, datang mendaftar ke klinikku, daftar, lihat dokterku, ditanya izin prakteknya Dr. Richard, ada nggak izin prakteknya Dr. Richard? Tiba-tiba Dok. Lalu dokterku tidak menjawab, bukan bilang tidak ada, tidak memberikan jawaban. Kenapa tidak memberikan jawaban? Kan kita sudah tahu ya, orang datang untuk mau huru-hara ya datang ya. Sehingga timku tidak memberikan jawaban. Dan dia kan bukan Dinkes, bukan dinas kesehatan, bukan Kemenkes juga yang harus kutunjukin ini izin pakai kita, ini izin kita punya. Kan nggak perlu kita tunjukin. Dia datang tidak bisa tunjukkan kan, berarti tidak ada. Dia lihat beberapa SIP karyawan saya ada, tapi dia tidak melihat SIP ku. Terus dia keluar dari sana dengan gagah dan berani, dia bilang Richard tidak punya SIP. Kalau memang saya salah, tuntut dong, tuntut. Ternyata saya punya. Jadi dia perawatan, Dok.
Hah? Dia nggak jadi Nggak jadi, cuma ngetes doang. Tapi dok kemarin Tapi kalau dia mau ada perawatan di sana ketegangan boleh nggak dok. sih, Tanggal Boleh. berapa dok? Tanggal Kemarin berapa? ketemu- Tanggal 9 Desember. ketemu di Mabes ada adu mulut atau ketegangan nggak sih? Enggak ada adu mulut. Kita ngomongin dengan pimpinan semuanya. Dok, kalau kemarin gelar perkara kan kasus laporan dokter di Polres ya. Bagaimana nasib Dokter Richard Lee sendiri soal laporan dia yang di Polda? Sejauh mana sekarang Dia ini? berkeyakinan akan Keberlanjutannya memenjarakan. itu. Ya nggak apa-apa kalau beliau yakin, nggak apa-apa. Kita kan punya keyakinan masing-masing ya. Dia yakin mungkin saya akan jadi tersangka atau katanya 12 tahun akan ditahan. Tim kuasa hukum saya juga yakin bahwa bahkan ini tidak layak untuk dilaporkan. Makanya diperadilankan karena menurut kita itu tidak layak untuk dilaporkan. Mungkin dia bisa menggiring opini masyarakat. Ya kan masyarakat kan bisa digiring kanan kiri ya. Mungkin ada juga yang sudah terlanjur cinta dan percaya dengan dia, nggak jadi masalah. Tapi kan kalau kita ngomong di hukum kan kita sesuai dengan fakta dan bukti. Yang dibelinya di mana, belinya punya saya atau tidak, videonya bagaimana, produknya BPOM atau tidak, kelengkapan produknya bagaimana, kan nggak bisa bohong di sini. Dok, kemarin alasan Artinya sendiri belum- tidak hadir Hmm? di pra-peradilan kemarin dok, tidak hadir sendiri. Kenapa saya tidak hadir di pra-peradilan? Untuk apa bayar pengacara, Mbak? Apa Kenapa nggak harus ketemu sekalian- doktif dok? Kenapa nggak sekalian saya diminta praktek di 24 klinik saya di semua cabang Indonesia? Untuk apa saya bayar karyawan saya? Untuk apa saya bayar dokter? Untuk apa saya gaji pengacara? Saya gaji pengacara untuk ya melakukan tugas itu. Apakah selanjutnya dokter nggak akan hadir juga, hanya diwakilkan pengacara? Ya ngapain? Memang tidak wajib hadir. Apalagi doktif, lebih lagi kacau lagi itu. Nggak ada hubungannya. Yang saya perapitkan kan adalah saya dan Polda Metro Jaya. Tidak ada hubungannya dengan doktif. Terus dia hadir dalam rangka apa? Saya juga Kemarin juga bingung. terjadi debat kan dok? Mungkin dokter lihat sendiri di pemberitaan debat dengan Pak Jeffrey sendiri, gimana mungkin? Ya, saya lucu sih. Saya senang sih dengan pengacara saya berdebat dengan dia karena saya ngelihatnya aneh banget ini orang yang di sidang pra-peradilan siapa, yang datang juga siapa. Mungkin mau bertemu dokter tapi nggak kesana. Itu mungkin ya. Oke, Dok. Kata banyak orang bilang juga seperti itu. Mungkin dia datang pengen ketemu Tapi dengan pengen nggak sih saya. dok ketemu nanti tiba-tiba di persidangan gitu buat memuaskan rasa. Hasrat. Saya takut dia mengutarakan cinta ke saya. Dok, si dokter kan bilang tempo hari bahwa ada beberapa produk Athena dari Athena yang belum ada lisensi dari BP POM, tapi masih tetap dijual di e-commerce. Mungkin ada tanggapan? Nggak ada, itu mah sudah jelas. Produk yang semua dijual oleh Athena itu semuanya produk yang ber-BPOM. Dan kita patuh kepada regulasi BPOM. Termasuk DNA Salmon di rumah saja sebelum bulan Maret 2024 itu kita jual dan itu ber-BPOM. Dan ketika BPOM memberikan teguran kepada kita dan BPOM bilang BPOM cabut, ya kita nggak jual lagi. Fix. Jadi DNA Salmon di rumah saja itu kan melalui proses diskusi yang panjang ya. Jadi diberikan teguran kepada BPOM, dianggap BPOM ini harus didaftarkan dalam versi obat. Ya udah, oke, kita ikut, dan begitu dicabut, walaupun saya tidak setuju dengan pendapat tersebut, ya kita ikutin. Oke, ada berapa produk yang sekarang ini masih dalam proses pengajuan izin BP POM? Oh banyak lah, setiap bulan ada produk baru, selalu ada produk baru, jadi pendaftaran ke BPOM pasti banyak sekali. Nah, apakah itu bisa menjadi celah pihak seberang untuk terus menyerang dokter? Kan saya tidak jual, Pak. Jadi produk yang belum didaftarkan BPOM tentu saja belum kita jual. Produk yang kita launching dan kita jual kalau sudah dapat izin BPOM. Oke gitu. Karena ada klaim dari dokter sendiri, ada tulisan yang sangat kecil kalau dilihatnya itu kan dengan kasat mata itu nggak mungkin gitu dilihat. Itu kan bisa juga sebagai bentuk penipuan terhadap konsumen. Aduh, Ya itu kata dia lo ya. iya, makanya kata-kata dia nggak semuanya harus didengar sih. Tapi Athena sendiri ada penarikan izin atau seperti apa sampai saat ini? Klinik Cantik Athena nggak ada, aman semuanya. Saya koordinasi dengan BPOM, ya BPOM ada memberikan beberapa masukan, kita perbaikin kok. Beberapa masukan positif dari BPOM ya kita perbaikin terus-menerus. Seperti itu aja. Oke. Ya. Status di Polres apa dok? Ya, status Polres. Status di Polres sudah masuk ke sidik kan, sebenarnya sebentar lagi sudah mau gelar ya, cuma gara-gara gelar perkara parkur terbuka seperti ini punya saya dengar sih ada beberapa yang harus dilengkapin lagi. Ya nggak apa-apa, bagi saya it's fair, saya mengikuti langkah hukum. Mau doktif gelar perkara terbuka, mau dia pra peradilan, mau dia apa, itu hak dia, nggak jadi masalah. Silakan tempuh jalur tersebut supaya dia puas juga nanti kalau misalnya suatu hari ditentukan tersangka, ditangkap, ditahan, dia puas dengan semuanya dan nggak nyalahkan hukum lagi.
Dan kemarin dokter sendiri hadir di Porsi itu tambahan bukti atau mengecek atau gimana dok? Ya, saya banyak memberikan tambahan bukti di laporan saya. Saya juga sudah lampirkan bahwa setelah 9 Desember tersebut, beliau juga masih menjelek-jelekkan saya. Diketawain kok di sana. Sampai saya bilang, Pak, ini menjelek-jelekkan ya, sampai bahas sunat, sampai bahas agama, diputerin videonya, mereka aja sampai ketawa. Terima Kalau kasih. tujuannya memang edukasi skincare kan nggak bahas sunat kan. Makasih. Makasih. Saya takut ketemu dengan dia, dia minta lagi tunjukin.